Perencanaan Strategi by Kelompok 5, Mata Kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Kelompok 5 yang terdiri dari Agnitasya dan Rizka. Definisi perencanaan strategi. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program jangka panjang selama beberapa tahun ke depan. Manfaat dan keterbatasan dari perencanaan strategis. Manfaat: 1. Kerangka kerja untuk pengembangan anggaran. 2. Alat pengembangan manajemen. 3. Mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka panjang. 4. Alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi korporat. Keterbatasan: 1. Perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir latihan birokrasi tanpa pemikiran strategis. 2. Mengabaikan input dari manajemen lini maupun manfaat pendidikan dari proses tersebut. Menganalisis program-program baru yang diusulkan. Analisis investasi modal. Teknik-teknik untuk menganalisis usulan investasi modal, berusaha untuk menemukan nilai sekarang bersih dari proyek tersebut, yaitu kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk terhadap jumlah investasi yang diperlukan, atau B tingkat pengembalian internal yang implisit dalam hubungan antara arus kas masuk dan keluar. Beberapa pertimbangan yang berguna dalam mengimplementasikan sistem evaluasi pengeluaran modal yaitu: 1. Aturan-aturan. 2. Menghindari manipulasi. 3. Modal. Menganalisis program-program yang sedang berjalan. Analisis rantai nilai value chain analysis. Kerangka value chain merupakan suatu metode untuk merinci suatu rangkaian dari bahan baku hingga produk akhir yang digunakan oleh langganan menjadi kegiatan strategi yang relevan untuk memahami perilaku biaya dan perbedaan sumber daya. Dari perspektif strategi, konsep value chain menyoroti dalam 3 bidang peningkatan laba, yaitu: 1. Kaitan dengan pemasok. 2. Kaitan dengan pelanggan. 3. Keterkaitan proses dalam value chain dari suatu perusahaan. Activity Based Costing. Sistem tradisional. Biaya overhead yang dialokasikan ke produk atas dasar jam tenaga kerja langsung ataupun jam kerja mesin. Sistem baru ini saat ini. Activity diartikan sebagai pusat biaya, dan pemicu biaya cost driver diartikan sebagai dasar alokasi, sehingga sistem biaya disebut Activity Based Cost System. Kegunaan informasi ABC. Pengumpulan informasi ABC disebabkan hal yang rutin tidaklah bermanfaat bagi sebagian perusahaan. ABC merupakan alat perencanaan strategi, bukan suatu sistem akuntansi. Jika digunakan sebagai bagian dari proses perencanaan strategi, ABC akan menyediakan informasi yang bermanfaat. Analisis pusat biaya kebijakan. Unit jasa dan pendukung dalam suatu pabrik, bagian pemasaran, litbang, administrasi merupakan faktor-faktor yang harus dianalisa, karena bagian ini merupakan pusat biaya kebijakan. Proses dari perencanaan strategis. Menurut Allison tahun 2005, proses perencanaan strategis dibagi jadi 6 langkah, yaitu sebagai berikut: meninjau dan memperbaharui rencana strategis, memutuskan asumsi dan pedoman. Langkah pertama dari rencana strategis analisis. Langkah kedua dari rencana strategis, tinjauan dari persetujuan akhir. Contoh kasus implementasi manajemen strategis. Contoh kasus implementasi manajemen strategi, perusahaan Toyota Auto 2000. Auto 2000 adalah jaringan jasa penjualan, perawatan, perbaikan, dan penyediaan suku cadang Toyota yang ditangani oleh PT Astra International Tbk.
Auto 2000 adalah main dealer Toyota terbesar di Indonesia yang menguasai antara 70-80% dari total penjualan Toyota. Kasus yang dihadapi PT Astra International, Tbk berhasil membukukan kinerja finansial yang baik. Sampai kuartal 3 pada tahun 2007, di mana laba bersih Astra naik 53% dibandingkan setahun sebelumnya menjadi Rp4.581 triliun. Prioritas 1, meningkatkan strategi CRM Customer Relationship Management. Faktor penentu keberhasilan Bintang. A. Ketersediaan peralatan telepon DLLB memiliki banyak tenaga ahli di bidangnya. C. Pelayanan pelanggan. Aktivitas yang dilakukan. A. Melakukan pendekatan melalui telepon terhadap pelanggan yang akan melakukan pembelian pada showroom. B. Ketika ada pembelian mobil, 3 hari setelah pengiriman mobil pelanggan akan dihubungi melalui telepon untuk menanyakan dan memastikan kembali apakah mobil telah sampai kepada pelanggan dan kondisi kendaraan baik. C. Untuk melakukan servis perawatan pertama yang dilakukan 1 bulan setelah mobil dikirim kepada pelanggan atau mobil telah mencapai 1000 km. Di kegiatan yang dilakukan melalui telepon kepada pelanggan yang telah melakukan servis mobil untuk memastikan bahwa kendaraan yang telah diservis 3 hari yang lalu telah kembali dalam kondisi yang baik. Apabila masih terdapat masalah pada kendaraan, maka pelanggan dapat kembali ke bengkel untuk perbaikan ulang. Output yang diharapkan adalah dapat mempertahankan pelanggan dan menetapkan loyalitas pelanggan. Outcome yang diharapkan profit, baik finansial maupun non-finansial, loyalitas pelanggan. Impact yang diharapkan meningkatnya image terhadap perusahaan akan meningkatkan sehingga akan menjadi dealer otomotif yang terbaik di Indonesia. Prioritas 2, memperkuat pelayanan dengan menambah jaringan atau network distribusi yang luas. Faktor penentu keberhasilan. A. Kemudahan pelayanan. B. Networking. Aktivitas yang dilakukan. A. Bekerja sama dengan anggota leasing Astra yaitu Astra Kredit Kompak dan Toyota Astra Finance Service untuk menyediakan program kredit yang dapat disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. B. Bekerja sama dengan Mobil 88, memberikan kemudahan dengan layanan terdain tukar tambah untuk menghitung harga kendaraan dan memberikan harga yang kompetitif bagi pelanggan, sehingga pelanggan tidak repot lagi untuk menjual kendaraannya. C. Memperkuat layanan after sales. D. Membuka outlet di berbagai tempat. Output yang diharapkan adalah dapat mempengaruhi pelanggan untuk membeli dan menjual kendaraan. Outcome yang diharapkan profit, baik finansial maupun non-finansial, dapat memperlebar sayap perusahaan. Impact yang diharapkan kepuasan pelanggan dan kesetiaan para konsumen Auto 2000. Sampai jumpa di lain hari. Semoga video ini bermanfaat.